Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ketemu lagi ya. Mohon maaf sebelumnya kita kuliah hari ini lewat Zoom ya. Ya, nanti mungkin minggu depan. eh, tapi kayaknya minggu depan juga sama. Sepertinya ya. Sepertinya Zoom karena jadi pengawas UTBK. Sepertinya ya. Mungkin nanti kita bisa cari waktu lagi yang bisa luring misalnya. Misalnya hari Senin sore kita luring kalau memang ada kelas. Tapi kalau memang tidak ada ya kita daring lagi ya. Nggak apa-apa ya. Ya ini baru 36 ya yang baru join di Zoom dari 49. Oke ya nggak apa-apa. Nanti untuk presensinya ada di log ya, di log dari Zoom-nya sudah ada. Jadi sudah pasti siapa yang login, siapa yang tidak itu sudah ada di eh, lognya ya, di historinya ya. Ya untuk hari ini sebenarnya kita sudah masuk ke minggu ke 9 ya. Ya, 9 itu harusnya UTS ya. Ya harusnya UTS. Ya mungkin kalau memang minggu depan bisa UTS ya kita UTS ya. Besok minggu depan kita UTS. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita teori lagi ya. Teori, kemudian kalau nanti sudah pas waktunya, materinya juga sudah cukup, kita laksanakan UTS ya. Baik, sebentar. Sudah pada sudah pada install MySQL-nya? Sudah pada install MySQL? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah ya mungkin sambil dijalankan atau dibuka aplikasi MySQL-nya, nanti sambil dicoba-coba, ya mungkin tidak begitu lama juga ya, tidak begitu lama kuliahnya nanti eh, selebihnya nanti silahkan dicoba oleh kelompok masing-masing ya, di kelompok masing-masing coba berdasarkan kasusnya masing-masing gitu ya, kasus dari kelompok masing-masing nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan apa yang dijelaskan ya, dijelaskan oleh saya untuk perintah-perintah MySQL-nya. Jadi kalau sekarang masih dasar ya, ya nanti kita pilih beberapa perintah yang memang dasar atau umum yang digunakan. Nanti selebihnya nanti di database lanjut juga akan dijelaskan lagi nanti di mata kuliah database lanjut. Baik, ini pengenalan sistem basis data. Ya, kemarin juga sudah diberikan teorinya. Kemudian hari ini kita sudah mulai mencoba menjalankan perintah-perintah MySQL.
atau sintak-sintak SQL-nya di DBMS. Ya, DBMS-nya kita menggunakan MySQL. Oke, baik. Untuk eh, penjelasan awal ya, jadi untuk mengingatkan lagi ya. Jadi untuk DBMS atau aplikasi yang digunakan, yaitu kita nanti menggunakan MySQL. Nanti kenapa menggunakan MySQL dan sebagainya nanti akan dijelaskan. Sebenarnya banyak sekali ya DBMS yang bisa digunakan. Itu ya silahkan nanti ya, silahkan kalau sudah selesai mata kuliah ini untuk mencoba DBMS yang lain ya silahkan. Tapi untuk kuliah eh, kita kita menggunakan MySQL ya. Jadi salah satu DBMS yang umum digunakan untuk memanage data ya, memanage data. Misalnya kita eh, misalnya punya data-data tentang penjualan gitu ya, itu ada data produk, data customer dan sebagainya. Ya, biasanya kita disimpan dalam format Excel ya. Nah, ada juga yang menggunakan MySQL ya, menggunakan SQL untuk memanage-nya, yaitu DBMS yang digunakan yaitu MySQL. Nah, jadi DBMS ini berjalan sebagai aplikasi server ya, yang digunakan untuk memanage. Jadi kita hanya memberikan perintah. Nah, perintah-perintah ini yang akan kita pelajari ya nanti setelah beberapa teori ini ya bagaimana kita memerintah ya memerintah ke DBMS. Jadi kita melakukan request ya, kemudian nanti ada respon ya. Nah, respon setelah diproses di DBMS apa sih yang kita request, yang kita inginkan, nanti DBMS yang akan memproses ya sesuai dengan perintah yang kita masukkan tadi. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan apa yang kita request. Nah, eh, perintah-perintah dasar itu ya biasa ya. Kita bisa melakukan proses menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data. Ya, itu perintah-perintah dasarnya. Ya. Jadi ada banyak sekali DBMS yang digunakan ya. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Jadi kita sebagai database client ya melakukan request ke DBMS yang menggunakan perintah SQL tadi. Nah, jadi database sistem ini, DBMS ini akan menerjemahkan ya perintah-perintah yang masuk ya atau request tadi. Ya, kira-kira dia butuhnya file apa gitu ya, file apa. Nanti akan diarahkan ke database filenya. Kemudian nanti akan dikembalikan lagi DBMS dan dikembalikan lagi ke klien. Nah, database klien, nah ini adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS, ya. Nah, DBMS klien. Atau kita juga bisa membuat sebuah aplikasi, ya, untuk berkomunikasi dengan DBMS. Misalnya kita buat aplikasi database klien, bisa menggunakan Java, ya, PHP atau bahasa pemrograman lainnya. Nah, untuk database file, ini mayoritas DBMS ini menyimpan data di file. Jadi ada beberapa database yang hanya menyimpan datanya di RAM ya. Ada juga yang di ROM. Ya, di ROM. Jadi ada yang sifatnya volatil dan non volatil. Ya, jadi di sini diberitahu bahwa jangan berpikir file database yang disimpan berupa file Excel ya. Oh, tapi jauh lebih kompleks ya. Nah, database file ini diotomasi oleh DBMS. Jadi agar mempermudah DBMS dalam memanage ya.
seperti melakukan perintah-perintah dasar tadi, ya, CRUD tadi, CRUD. Ya, jadi ini misalnya kita ingin melakukan insert, update, delete, dan select data ya. Misalnya kita ingin memasukkan eh, data, kemudian kita bisa melakukan update, ya, atau kita bisa melakukan penghapusan, dan kita juga bisa memilih atau menampilkan data yang ingin ditampilkan ya atau diambil. Nah, kita menggunakan fungsi-fungsi ini tadi. Ya, setiap DBMS biasanya memiliki cara yang berbeda-beda ya dalam mengelola database file. Nah, kita tidak perlu sampai ke sana ya, yaitu urusan dari pengembangnya. Nah, pengembang dari DBMS-nya. Itu seperti apa? Ya, algoritma yang digunakan untuk membuat DBMS-nya ya silakan. Ya, tapi kita tidak sampai mempelajari sampai sana ya. Nah, dalam eh, mengakses itu tadi ya DBMS atau mengirimkan perintah ya, perintah tadi ya kita butuh sebuah bahasa pemrograman ya. Nah, bahasa yang digunakan itu menggunakan SQL atau Structured Query Language. Jadi SQL ini adalah bahasa yang mudah, jadi karena hanya berisi instruksi-instruksi untuk menyimpan, mengubah, ya, dan menghapus dan mengambil data dari DBMS. Ya, jadi digunakan untuk mengirimkan perintah-perintah ini tadi, ya, instruksi-instruksi menggunakan bahasa SQL tadi. Ya, jadi secara garis besar semua perintah SQL tadi di relation database itu hampir sama, ya. Namun biasanya tiap DBMS itu ada sedikit perbedaan-perbedaan ya. Ya, mungkin perbedaan versi atau eh, tipe DBMS-nya ya. Ya kadang-kadang di MySQL juga sama ya. MySQL kok ini bisa Pak, kok yang di sana nggak bisa gitu ya. Ya mungkin bisa jadi versi-versi yang digunakan juga berbeda, walaupun sama-sama MySQL. Ya, tapi ya itu bisa dicari ya, dicari di internet, banyak sekali literaturnya. Jadi tidak perlu ya dihafal juga ya. Ya kadang-kadang saya juga sudah lama juga ngajar database pakai MySQL. Ya kadang-kadang lupa juga perintahnya. Ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang ya dulu bisa, sekarang ternyata pakai versi yang terbaru malah berbeda gitu ya, hasilnya tidak tidak sesuai misalnya. Nah itu tidak masalah, nanti sambil berjalan ya nanti silakan eh, bisa sambil diingat-ingat dan dipelajari. Jadi kalau ada permasalahan ya bisa cari di internet lah ya, banyak literatur contoh-contoh yang bisa digunakan ya. Ya, pengenalan MySQL. Nah, ini MySQL salah satu DBMS yang paling populer. Jadi sifatnya juga open source ya. Jadi MySQL di sini gratis untuk digunakan. Sebenarnya ada yang versi berbayarnya ya. Tapi untuk pembelajaran itu bisa menggunakan yang versi gratis. Ya, versi gratis. Sebenarnya versi gratis juga bisa juga untuk sampai digunakan untuk mendevelop sebuah aplikasi ya sudah cukup cukup eh, ya untuk digunakan ya. Tapi biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya besar dan sebagainya dia menggunakan yang versi berbayar ya.
Ya pasti kalau ditanya apa perbedaannya, ya pasti ada ya, berbayar dengan yang tidak berbayar. Untuk lebih jelasnya ya bisa cari di internet ya. Ya salah satunya fitur-fiturnya, misalnya kalau ada terjadi kendala dan sebagainya, kalau berbayar itu kita bisa eh, bertanya gitu ya, atau mencari solusinya ke MySQL-nya gitu ya. Jadi ada dukungan untuk untuk membantu menyelesaikan kalau terjadi masalah. Tapi kalau versi gratis ya kita cari sendiri ya, cari sendiri. Walaupun sebenarnya banyak juga komunitas-komunitas yang belajar yang menggunakan MySQL. Nah, biasanya solusinya ya dari sana ya. Nah, solusinya kadang-kadang kita mentok, nah, kita cari eh, solusinya di komunitas-komunitas yang sudah ada, atau di tutorial atau di internet itu banyak, jadi tidak masalah ya. Ini banyak sekali ya eh, DBMS yang bisa digunakan ya. Nah, kita kenapa pakai MySQL? Yaitu tadi ya, karena sifatnya open source, kemudian dia juga posisinya ya termasuk tiga besar ya. Ya, dia di posisi di tahun 2020 dia masih eh, posisi kedua ya, DBMS yang populer digunakan ya. Ya kalau Oracle ya pasti berbayar. Nah, Oracle berbayar. Jadi solusi yang paling pas ya MySQL ya. Jadi gratis dan cukup populer, dan banyak sekali komunitas-komunitas yang menggunakan MySQL ini. Nah, di versi gratisnya ya biasanya pakai MySQL Community ini ya, dan ada yang versi enterprise-nya. Ya, misalnya yang berbayar ya. Nah, ini kalau ini ya nanti bisa baca sejarah-sejarah dari MySQL, kemudian muncul lagi MariaDB gitu ya. MariaDB, sebenarnya ini eh, ada sejarahnya ya. Nah, sebenarnya foundernya sama saja ya. Di sini founder dari MySQL, kemudian dia mengembangkan MariaDB, ya itu sama saja. Engine-nya sama saja kurang lebih. Ya, ini oke. Sudah dijalankan MySQL-nya? Ya silahkan dijalankan MySQL-nya. Nanti bisa mengikuti apa yang saya contohkan ya. Nah, kita nanti menggunakan MySQL Workspace ini. Oke, jadi ini ada eh, menu ya untuk meng-create new SQL. Silahkan diklik gitu ya. Ya, diklik nanti muncul SQL file editor seperti ini. Nah, nanti silahkan diikuti perintah-perintah yang saya contohkan. Nah, nanti selebihnya untuk kelompok masing-masing nanti menyesuaikan dengan tugas kelompoknya ya. Nanti eh, dikumpulkan hasilnya.
Oke, sudah dijalankan? Sudah dijalankan? Nanti saya panggil ya. Nanti saya panggil untuk beberapa nama untuk menampilkan hasilnya. Kira-kira sama atau tidak dengan yang saya contohkan. Ya, jadi kalau nanti saya panggil tidak ada jawaban, saya anggap tidak masuk ya. Nah, kalau cuma Zoom apa cuma join kalau tidak ada eh, tidak mencoba ya tidak tidak masuk ya. Oke, sudah dijalankan. Sudah, Pak. Oke ya. Jadi di sini kita ingin eh sebenarnya ini untuk komen ya. Komen itu bisa bisa seperti ini ya. Ini untuk komen yang eh, panjang gitu ya. Misalnya database, misalnya latihan, eh, ya misalnya seperti itu. Ini untuk kalimat-kalimat yang panjang biasanya ya. Misalnya ada eh, misalnya diketik seperti itu. Ini sebuah komentar ya. Atau seperti ini. Misalnya, misalnya kita beri nama toko gitu ya. Oke, create database, misalnya toko, ya. Nah, sebelumnya kan di sini belum ada ya. Jadi di sini database-nya baru e-commerce sama SIS ya. Jadi kita ingin membuat sebuah database dengan nama, ya namanya bebas. Ya, nanti setelah praktikum ini ya, menyesuaikan. Oke. Ya, intinya seperti ini ya. Ya, jadi ini MySQL-nya ya. Kemudian di dalam DBMS yang warna biru ini itu terdapat database-database ya, database XX, database YY gitu ya. Misalnya di sini database e-commerce, database SIS gitu ya. Misalnya di dalam e-commerce ini ada tabelnya, ada tabel kalender, ada tabel produk, ada tabel seller, ada tabel order dan sebagainya. Nah, begitu juga ya. Ya, nanti kita ingin membuat database ya. Jadi di dalam DBMS itu banyak sekali database. Jadi kita bisa membuat banyak database sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam database nanti terdapat banyak tabel-tabel ya. Tabel-tabel yang dibuat ya untuk database tersebut ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, eh untuk menjalankannya biasanya di blok seperti ini ya. Di blok, kemudian Control, Shift, Enter gitu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada ya, muncul database namanya toko ya. Nah, database namanya toko. Kemudian
Nah, di sini kan banyak ya, ada tiga berarti sekarang ya database-nya. Nah, di sini kita ingin memberikan atau memerintahkan ya DBMS, eh, database mana sih yang akan kita gunakan ya. Ya, jadi di sini kan sudah ada tiga database yang dibuat. Nah, sekarang yang mana yang akan kita gunakan? Nah, segini kan yang akan kita gunakan itu yang toko ya, berarti menggunakan perintah perintah use ya, use ya, eh, toko ini ya. Oh, kemudian di blok, enter. Ya, maka dia akan tampak lebih eh, tebal ini ya. Dia akan lebih tebal ini, jadi bold ya. Berarti ini mengindikasikan bahwa kita menggunakan database toko ya. Jadi ini, nah ini kita menggunakan database toko ya, ya. Oke. Sampai sini sudah. Nah, misalnya ternyata kita ingin menghapus misalnya, ya, menghapus database toko, ya kita tinggal memerintahkan eh, perintah drop ya, drop database toko misalnya ya. Nah, seperti ini. Tapi ya ini jangan dihapus dulu ya, jangan dijalankan, jangan dijalankan. Nah, misalnya kita ingin menghapus ya bisa pakai ini, perintah drop ya, drop database. Ya, jika kita ingin misalnya ya dihapus gitu ya. Nah, dihapus. Tapi kalau mau dihapus ya silakan juga nggak apa-apa. Nanti bisa dibuat lagi gitu ya. Ya, seperti ini. Maka di sini tidak ada lagi ya. Nah, database toko sudah tidak ada lagi. Kalau kita jalankan lagi perintah yang atas ya. Nah, di blok kemudian Control Shift Enter. Maka database toko muncul lagi ya. Kemudian kita menggunakan database tersebut dengan menggunakan perintah use ya. Kalau ini kalau misalnya kita ingin menghapus ya, menghapus menghapus database toko misalnya. Gimana? Abdillah sama Khalil, Izin nggak nanya, gimana? yang habis Control Shift Enter yang di create database toko nggak muncul di skema situ Pak, bagian skema. Oh, ini coba coba di refresh. Ada tanda refresh ini. Oh iya, Coba sebentar, di refresh muncul nggak? sebentar Pak. Jadi di blok seperti ini, Control Shift Enter. Jadi itu tandanya kita ingin menjalankan perintah tersebut ya. Sebenarnya ini kan perintahnya ada ya, tapi kalau kita eh, Control Shift Enter, ya nanti akan menjalankan semuanya ya. Ini akan menjalankan semuanya. Sudah muncul Pak. Makasih ya Pak.
Ya. Nah, ini akan menjalankan semuanya. Ini kan sebentar ya. Oke, sudah? Sudah muncul? Sudah ya. Nah, untuk yang drop ini eh, kita jadikan komen dulu ya. Komen biar tidak terhapus ya. Kemudian kita jalankan ini ya, perintah use toko. Jadi kita ingin menggunakan database toko. Nanti akan tampak bold ini ya tulisannya. Nah, ini. Oke, sudah? Oke. Kemudian setelah kita apa membuat database, berarti kita ingin misalnya membuat tabel gitu ya. Ingin membuat tabel misalnya berupa tabel barang gitu ya. Ini menggunakan perintah create ya. Create tabel, misalnya tabelnya namanya berupa tabel barang gitu ya. Nah, tabel barang, oke. Nah, misalnya dalam tabel barang itu misalnya ada atributnya misalnya kode ya. Tipe datanya integer. Nah, integer. Kemudian apa lagi? Nah, misalnya nama ya, nama barangnya. Nama barang itu misalnya varchar ya. Varchar misalnya 100. Nah, misalnya 100 eh, panjang karakternya, kemudian ada harga. Harga misalnya tipe datanya integer, kemudian apa? Harga.
jumlahnya, jumlah jumlahnya berupa integer juga ya, seperti itu. Nah, ini kita blok ya. Jadi, ya di sebelumnya di sini kan belum ada tabel ya, belum ada tabel. Nah, kalau kita jalankan ini, kita blok, kemudian kita Ctrl Shift Enter, ya, kita refresh, maka di sini di tabel akan muncul ya, berupa apa? Tabel barang. Nah, ini tabel barang di mana terdapat 4 atribut ya, 4 atribut, ada kode, nama, harga, jumlah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk buat tabel barang ya. Jadi kolomnya ada berapa? Jadi ada 4 ya. Ada 4 kolom, ya ada 4 atribut ya. Nanti akan muncul di sini ya. Ya, tabel yang pertama kita buat itu namanya tabel barang ya. Nah, ini tabel barang ya. Misalnya kita ingin melihat eh, misalnya eh, barang ini ya. Nah, maka akan muncul ya seperti ini, mendeskripsikan atau menampilkan struktur tabel ya, struktur tabel barang. Kita menggunakan perintah describe ya, bisa ditulis des seperti ini atau dilengkapi sampai eh, selesai ya, perintahnya misal describe gitu. Nah, nanti akan munculnya seperti ini ya. Nah, munculnya seperti ini ya, di mana di sini ada field-fieldnya atau kolom-kolomnya atau atribut ya. Jadi ada kode, nama, harga, jumlah ya. Kemudian ini tipe datanya ya. Semuanya sudah muncul seperti ini ya. Nah, nanti kita menjadikan misalnya kode ini adalah primary key ya. Tapi nanti nanti perintahnya ada di perintah-perintah selanjutnya nanti ya. Sampai sini bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya. Oke. Nah, di sini setelah kita membuat tabel, kemudian membuat deskripsi ya, atau menampilkan ya, menampilkan deskripsi atau struktur tabel. Ya, kita menggunakan perintah def ya. Tapi kalau misalnya kita misalnya membuat eh, tabel lain ya, misalnya di sini tabel barang, kemudian kita membuat tabel lain, misalnya apa? Create, create tabel ya, create tabel apa? eh Produk, misalnya kita samakan saja lah. Tapi
nama tabelnya berbeda ya, biar cepat. Misalnya ya 20 misalnya ya. Ctrl Shift Enter. Ini sudah ada. Nah, tabelnya itu kan tadi berupa tabel barang ya. Kemudian kita buat lagi tabel produk ya, tinggal di refresh. Nah, maka di sini akan muncul dua ya. Ada tabel barang, ada tabel produk. Ini kolom-kolomnya untuk tabel barang, kemudian ini produk juga sama. Nah, ini kolom-kolomnya ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti misalnya kalian membuat beberapa tabel, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti akan muncul di sini juga bisa ya. Di sini eh, tampilannya. Di sini sebenarnya sudah muncul. Kalau kita ingin eh, menampilkan ya, itu kita menggunakan perintah show ini, show table. Nah, nanti akan muncul tabel-tabel di dalam database toko. Ya, database toko itu ada tabel produk, ada tabel barang ya. Tabel produk, sedangkan di bawahnya ada tabel barang. Sampai sini, yang lain bisa nggak? Bisa, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Oke. Kemudian apa lagi? Misalnya kita menambahkan kolom ya. Misalnya kolom baru di tabel barang misalnya ya. Misalnya menggunakan perintah apa? Ya, alter tabel, kemudian barang, kemudian yang ingin kita ubah misalnya eh pokoknya kolom nama ya, atau kita nambahkan dulu lah, tambahkan dulu ya. Misalnya add eh, kolom, kemudian eh, ini ya, misalnya eh, nama kolomnya misalnya nama nama kolom gitu ya. Tipe datanya teks ini ya, teks ini. Nah, di sini kan baru ada 4 ya, kode, nama, harga, dan jumlah. Kemudian kita ingin menambahkan ya, menggunakan perintah alter ini ya, alter table. Jadi ingin mengubah eh, dengan cara menambah satu kolom ya, dengan nama kolomnya atau atributnya atau fieldnya berupa nama kolom gitu ya. Oke, kalau kita refresh maka dia akan muncul di sini. Itu ya. Ini sudah ada ya, berupa kolom namanya nama kolom gitu ya. Nama kolom. Ya, ini adalah eh, eh, mengubah ya, mengubah dengan cara menambahkan kolom baru. Eh, ini tadi ya.
Sudah sampai sini? Gimana? Nah, kemudian karena di sini misalnya ada dua ya, nama dan nama kolom misalnya. Kita ingin menghapus kolom yang nama ya, karena asumsinya misalnya asumsinya kita yang benar itu adalah nama kolom ya. Oke, maka kita tinggal memerintahkan ya perintah SQL-nya dengan menambahkan ya kolom baru dengan nama kolom. Karena sudah ada nama kolom, misalnya kita asumsikan yang nama ini akan dihapus karena salah misalnya ya. Nah, kalau salah maka alter tabel barang gitu ya, menggunakan eh, drop ya, drop eh, kolom, kemudian kolomnya kolom nama ini seperti itu. Nah, kalau kita drop atau kita hapus ya, nah, kita jalankan, kemudian kita refresh, maka kolom nama tersebut akan hilang ya, akan hilang atau terhapus dari eh, eh, kolom dari tabel barang tadi ya. Sudah. Nah, kita juga bisa merubah ya, merubah nama. Misalnya merubah nama ya, kolom nama kolom ini misalnya ingin kita ubah ya, kita ubah kembalikan lagi ke misalnya apa gitu ya, alter tabel barang, kemudian apa? Nah, ini rename gitu ya, kita rename tabel ya, rename dari kolom dari tabel tadi, misalnya apa? eh Nama kolom ini ya ke apa gitu ya, nama yang baru kira-kira misalnya nama eh, nama barang ya, jadi dari nama kolom ini ya kita ubah menjadi nama kolomnya menjadi nama barang ya, jadi yang ini ya akan kita ubah menjadi nama barang ya, jadi kita seperti ini, Control Shift Enter ya. Nah, sekarang sudah berubah ya jadi nama barang. Nah, jadi bukan nama kolom lagi ya, nama kolom. Tapi posisinya kan masih di bawah ya. Nah, kita bisa atur juga ya. Ya, atur. Misalnya nama ini di bawah kode misalnya. Ya, bisa juga ya. Nah, kita ini perintah yang ini adalah merubah ya. Merubah, merubah nama kolom tadi
ke nama barang. Ya, kemudian kita merubah posisinya ya. Misalnya nama barang ini kita ubah posisinya di bawah kode. Ya, biasanya kan gitu ya. Kode nama, biasanya setelah kode, nanti kode sebagai primary key, kemudian diikuti oleh nama, kemudian harga, jumlah, dan seterusnya. Walaupun sebenarnya secara teori ini nggak ada pengaruh ya, nggak ada pengaruh mengenai urutan ya. Urutannya tidak ada pengaruh, tapi biasanya untuk mempermudah atau lebih ini saja. Sebentar. Nah, ini sebenarnya untuk ya lebih teratur saja ya. Ya, biar lebih teratur, ya lebih menarik gitu ya. Urutannya itu sesuai pada ya secara umumnya. Walaupun di di DBMS ya di server itu tidak ada pengaruhnya ya posisi dari kolom-kolom ini ya, posisi dari kolom ini. Misal kita ingin merubah posisinya ya, merubah posisi, me- mengubah posisi sisi kolom ya. Kolom apa? Kolom nama nama barang ini. Setelah misalnya setelah kolom kode, misalnya seperti itu. Nah, kita menggunakan perintah alter table ya, kemudian barang, kemudian modify ya, modify, kemudian ini tadi nama ya, nama barang ya, dia tipe datanya apa tadi? Var, varchar, varchar berapa tadi? 100 tadi ya, varchar 100, after, after kode ya. Maka kita ingin merubah nama barang ini di bawah kolom kode ya, kolom kode. Kita tinggal di blok, shift enter ya. Nah, maka sekarang nama barang itu di urutan kedua atau setelah kolom kode. Ya, setelah kolom kode, maka selanjutnya itu nama barang, harga, dan jumlah. Sekarang saya ingin melihat eh, hasilnya. Ya, yang lain ya, saya panggil ya. Gali, sudah Gali? Sudah Pak, tapi saya kodenya nyoba-nyoba sendiri Pak. Bisa, Bisa Pak. saya. Oke. Sudah sampai itu tadi, yang
eh, memindahkan posisi dari kolom kolom tadi nama barang ke di bawah kolom kode. Sudah sampai situ, sampai Belum mana sampai, ini? Pak. Nah, terus baru sampai mana? Ini kan tadi saya coba nyoba-nyoba buat masukin data gitu, Pak. Oh, masukin data nanti aja, ya kan belum sampai perintah masukkan data. Misalnya Insert input insert gitu, Pak. insert. Oh, pakai Itu. ya nanti kita buat ininya dulu. Kita berurutan ya. Kita buatkan rumahnya dulu ya. Rumahnya berupa database-nya tadi. Namanya misalnya database-nya toko. Nah, dalam toko itu misalnya kita ada tabel barang, ada tabel apa gitu dan sebagainya. Nah, nanti dari tabel-tabel itu baru kita isikan atau menginputkan datanya ya. Nanti menggunakan perintah-perintah insert itu tadi ya. Nah, menggunakan perintah insert. Apa lagi? Nadine. Nadine gimana? Sudah, Pak, bisa. Ya, coba di share screen. Oke, sebentar. Gimana nih? Saya jadikan co-host ya, biar bisa share screen. Atau nggak perlu jadi co-host ya? Saya lupa. Udah lama nggak Zoom ya. Ya, sudah saya jadikan co-host. Sudah, Pak. Oke ya, bagus ya. Oke. Sip. Ya, udah tabel barang, tabel produk, ya udah. Oke, cukup. Nadine ya. Ya, saya panggil lagi siapa lagi ini? Mana nih? Sata. Apa? Ya, di share screen Sata hasilnya. Untuk codingannya sih sudah, Pak, tapi saya struggle di server connection ya, Pak. Sudah diulang lagi, terus dicoba lagi. Udah saya coba tapi could not connect server may not be running terus, Pak. Nanti dicari solusinya ya di internet. Ya, jangan sampai banyak itu tutorialnya. Ya sambil apa? Sambil praktikum, sambil dicari solusinya, biar saya melanjutkan eh, praktikumnya ya atau latihannya. Bagi yang ada kendala bisa ya cari-cari solusinya sambil berjalan nanti kalau memang bisa selesai ya bisa langsung menyesuaikan ya. Menyesuaikan siapa lagi ya? Anabella Saya mana nih? masih kendala Mana? di download SQL-nya, Pak, tapi belum bisa-bisa. Tadi udah, waktu minggu kemarin tuh udah di-download, cuma tadi kayak perlu masukin password gitu, Pak. Lupa Baru passwordnya. download ya, masya Allah. Masa Enggak, baru Pak, udah download? download kok, Pak. Udah download minggu kemarinnya. Cuma disuruh masukin password gitu waktu ke SQL nih. Ya, silakan. Banyak sekali tutorialnya ya.
Ya, kalau seperti itu, insya Allah bisa mandiri ya. Cari dan dicoba sampai berhasil. Siapa lagi? Maulana, Maulana, Maulana mana Maulana? Siapa? Nah, mana hasilnya Maulana? Ditampilkan. Ini saya Zoom pakai ini Pak, HP. Jadi saya ini pakai kamera HP aja ya. Ya, boleh. Kelihatan Pak. Ah, oh ya, ya. Oke, oke. Berhasil ya? Nggak ada kendala ya, Maulana? Berhasil Pak. Oke, oke. Baik. Nah, lanjut lagi ya. Nah, tadi merubah posisi ya, jadi eh, itu tadi ya sebenarnya tidak ada pengaruhnya mengenai posisi dari kolom, tapi biasanya ya itu tadi yang saya jelaskan tadi biasanya kan kode nama, harga, jumlah dan sebagainya dan seterusnya. Nah tadi juga ada temennya yang sudah sampai menambahkan ya, menambahkan apa datanya, ya, menambahkan datanya. Nah, kini kita coba ya. Menambahkan datanya menggunakan fungsi insert tadi ya. Nah, insert misalnya tadi eh, kita menginputkan apa? Menginputkan datanya ke tabel apa gitu ya. Ke tabel mana gitu ya. Nah, yaitu ke tabel barang. Ya, ke tabel barang. Nah, kemudian variabelnya apa saja, fill-fillnya gitu ya. Fill-nya apa yang akan kita masukkan ya. Fill-fillnya kita tuliskan ya. Misalnya kayak kode, kemudian apa? Ini kode, nama, nama barang ya. Nama barang, kemudian apa? Harga, jumlah. Ya. Kemudian nilainya ya. Nah, nilainya, nah, kode ini ya kita ya, ya, angka satu ya. Kemudian nama barangnya ya. Misalnya baju gitu ya. Baju, kemudian harga. Ya, harganya misalnya 10 10.000 lah gitu ya, 10.000, jumlahnya punya stok misalnya 10, nah, gitu ya. Kemudian dua, harganya 20.000 ya, jumlahnya 20 ya. Kemudian kita
ingin melihat ya hasilnya ya, ya pakai bukan nih kita deskripsi kemudian menggunakan perintah select ya, select select kemudian dari tabel tabel barang gitu ya, from seperti ini. Ya, jadi kita ingin menampilkan ya, setelah kita inputkan tadi ya, menampilkan menginputkan datanya, kemudian kita ingin mengambil atau menampilkan data dari tabel barang, kita bisa menggunakan perintah ini ya, select. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi kodenya 1, 2 ya, dengan nama barang, itu ada baju, ada celana, harganya 10.000, 20.000 dengan jumlahnya 10 dan 20 ya. Nah, seperti ini. Ya, nanti tampilnya seperti ini ya. Jadi ada dua baris data yang sudah kita tambahkan ya. Tambahkan yaitu ini tadi ya. Nah, kemudian misalnya kita menampilkan, kalau ini kan menampilkan semua ya. Semua semua data dari tabel tabel barang ya. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi where ya, fungsi where misalnya untuk misalnya kondisi tertentu atau sebelum kita menggunakan fungsi where, nah kita juga sebenarnya bisa menampilkan eh, data berdasarkan variabel atau field-field tertentu ya. Misalnya from misalnya ya, gitu ya. Select misalnya eh, nama eh, nama nama barangnya, kemudian apa jumlahnya. Ya, hanya dua variabel tersebut, misalnya nama barang dan jumlahnya ya, dari tabel tabel barang. Ini. Nah, maka akan tampilnya seperti ini ya. Jadi akan menampilkan eh, dua kolom dua kolom yaitu nama barang dan jumlah beserta datanya ya. Jadi ada datanya yaitu baris yang pertama ya, data yang pertama celana dengan jumlah 20, kemudian baju dengan jumlah 10 seperti itu. Nah, kita menggunakan fungsi atau sintaknya seperti ini ya. Nah, ini untuk menampilkan data ya. Kalau ini kan semua ya, data, nama barang, dan jumlah ya, jumlah dari tabel tabel barang. Ya. Kemudian kita, nah karena kan tadi eh, kode ya, kode ini kan belum kita jadikan sebagai primary key ya. Primary key atau atribut atribut kuncinya ya.
atau variabel kunci atau atribut kunci. Nah, kita bisa menjalankan perintah ya, menambahkan kode tadi sebagai primary key ya, menggunakan eh, fungsi alter tabel barang, kemudian ya constraint ya, eh, primary key yaitu eh, barang tadi ya, tabel barang itu sebagai primary key, yaitu variabel itu tadi ya, kode, variabel kode ya. Nah, sekarang primary key-nya ya, indeksnya itu ini sebagai primary key. Nah, kalau kita eh, jalankan ini tadi, deskripsi deskripsi dari tabel barang, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi kode sekarang sebagai primary key ya. Nah, primary key dia not null. Jadi dia harus harus memiliki nilai ya. Nah, memiliki nilai. Jadi kode sekarang sebagai primary key ya. Jadi kita setelah itu kita bisa melihat menggunakan perintahnya tadi ya. Perintah describe barang ya. Nah, ini kita eh, menjadikan ya, atau menjadikan kolom kode sebagai primary key ya, sebagai primary key ya, tampilkan sebagai primary key di tabel barang. Nah, seperti itu. Jadi menjadikan kolom kode itu sebagai primary. Nanti munculnya seperti ini ya. Kalau tadi kan belum di set menjadi primary key. Nah, misalnya kita menambahkan lagi ya, menambahkan eh, datanya, misalnya tadi sudah 2 ya, misalnya 3, 4 ya, misalnya ini jaket harganya 30.000, 15 ini ya. Kemudian 4 itu apa? Nah, topi harganya 5.000 ya. Ya, nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita tampilkan ya, tampilkan. Nah, ini sudah bertambah ya. Nah, jadi ada 4 ya, 4 baris atau 4 data, yaitu ada baju dengan harga sekian, sekian, celana, jaket dengan harga sekian, topi dan seterusnya ya. Nah, misalnya kita ingin menampilkan data ya, yaitu dari tabel barang tadi ya, dengan yang jumlahnya misalnya 20 gitu ya.
Misalnya yang 20 kan ada dua ya. Ada dua item yaitu celana dan topi ya. Nah, kita misalnya menggunakan perintah select ya, select misalnya variabelnya nama barang, kemudian eh, harga ya. Ya, harga boleh lah. Harga, kemudian misalnya from dari tabel barang ya, where misalnya eh, jumlahnya yang 20 gitu ya, yang 20 misalnya. Kalau ini kan tadi menampilkan semuanya ya, semua data itu ditampilkan. Nah, ini kita mencoba menampilkan eh, data ya, menampilkan data yang jumlahnya 20 ya, dengan variabel yang ditampilkan itu ya nama barang dan harganya gitu ya. Nah, kita jalankan seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, misalnya kalau ingin tampil di sini misalnya jumlah boleh lah, tambahkan jumlah. Apakah benar ya jumlahnya sama 20 ya? Seperti ini. Nah, ini jumlahnya 20. Yang datanya barang yang jumlah datanya itu sama 20 misalnya. Kalau misalnya kita ubah menjadi 10 misalnya ya. Nah, 10 maka yang muncul hanya barang baju gitu ya. Baju. Tapi kalau kita ubah menjadi 15, apa tadi 15? Ini ya, jaket. Kalau jaket di ini jaket dengan harga 30.000 jumlahnya 15 gitu ya. Oke. Ya, mungkin untuk sore ini kita cukupkan dulu ya. Jadi tadi sudah mencoba membuat database, kemudian membuat tabel, ya, perintah-perintah dasar untuk membuat tabel, kemudian setelah tabelnya dibuat, kita menambahkan datanya ya. Nah, minggu depan ya nanti kita coba melanjutkan perintah-perintah dasar di database atau DDL ya, data eh, bagaimana mengakses atau memberikan perintah ya, perintah ke DBMS ya. Kemudian nanti DBMS akan menampilkan ya sesuai dengan yang kita instruksikan tadi ya. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Kita cukupkan ya. Ya, sudah jam 5. Cukup lah, saya rasa cukup. Gimana cukup ya? Ini yang ya, hampir 40. Oh, berarti ada beberapa yang tidak masuk ya. Jadi ada berapa ya? 44. 44 itu berarti 43 ya. 43 berarti ada 6 ya. 6 yang tidak masuk ya. Oke. Ada yang gabung Pak perangkatnya. Siapa tuh? Yang gabung siapa? Tadi kalau nggak salah Abi sama Kolik gabung Pak.
Oh iya, jadi bentar saya screenshot dulu ya. Ada yang gabung ya. Ya, nanti eh, mohon untuk disampaikan siapa yang gabung ya. Itu sudah saya atau Bapak screenshot. Oh, ini ada Bintang, Rama, dan siapa tuh? Ya, nanti ditulis ya. Ditulis di WA, di grup, siapa yang gabung ya. Karena kalau nggak ditulis nanti Bapak anggap tidak ikut kuliah ya. Terus siapa lagi tadi? Abdillah dan Khalil ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, oke. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silahkan bagi yang belum ya, yang belum berhasil tadi, silahkan diinstal ya. Karena UTS nanti kita langsung pakai MySQL, gitu ya. Sepertinya, sepertinya kita bisa UTS-nya nanti pakai MySQL ya. Ya, pakai MySQL-nya misalnya nanti dibuatkan eh, soal cerita, kemudian dari soal cerita tersebut dibuatkan tabelnya beserta menginputkan data-datanya dan sebagainya ya. Nah, sebagainya langsung di DBMS ya. Ya, jadi bagi yang belum berhasil install, segera diselesaikan instalasinya ya. Kalau memang tidak punya laptop, ya bisa pinjam kawannya. Ya, yang pasti nanti waktu UTS dipastikan bisa digunakan ya, bisa digunakan laptop beserta aplikasi MySQL-nya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih ya. warahmatullahi wabarakatuh.